Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan video tutorial atau tata cara pengisian nilai rapor melalui aplikasi rapor digital madrasah. Baik, langsung saja. Pertama, kita memasukkan username yaitu NIK dan paspor yang telah diberikan kepada masing-masing guru kelas dan wali kelas. Oke. Setelah masukkan username dan sandinya, jangan lupa menekan tombol ini, saya bukan robot, lalu menekan tombol login. Oke, baik. Nah, setelah menampilkan setelah login, menekan tombol login, maka akan menampilkan dashboard guru kelas atau wali kelas. Baik, saya akan jelaskan pembahasan pertama, yaitu perbedaan dari tampilan menu guru kelas dan tampilan menu wali kelas, dan perubahan data bagi guru yang namanya, tempat tanggal lahirnya atau pendidikan terakhirnya itu salah. Baik, yang pertama yaitu tampilan menu untuk guru kelas. Dia menampilkan di sini, dia hanya menampilkan mata pelajaran dan kelas yang dia ampu pada mata pelajaran tersebut. Oke, ketika kita menekan menu ini akan menampilkan kelas di bawahnya, yaitu kelas yang kita ampu pada mata pelajaran tersebut. Baik. Dan untuk wali kelas, dia akan menampilkan tugas tambahan atau menu tambahan, yaitu menu wali kelas. Nah, yang dia hanya menampilkan ya, menu wali kelas ini dia menampilkan menu data siswa, absen siswa, catatan wali kelas, prestasi siswa, status nilai, rapor siswa, dan rapor P5RA. Nah, saya akan menjelaskan menu-menu wali kelas ini setelah pengisian nilai. Oke. Baik. Dan yang saya tadi katakan, jika salah satu guru namanya salah di aplikasi, atau tempat tanggal lahirnya salah, atau pendidikan terakhirnya salah di aplikasi, maka bisa dirubah dengan menekan tombol edit profile di sini. Oke. Oke, setelah diubah namanya, jenis kelaminnya, pendidikannya, tempat tanggal lahirnya kapan, dan paspornya. Oke. Misalnya kita ingin merubah paspor, maka isi di sini. Dan jika tidak ingin dirubah, maka dikosongkan saja. Oke, setelah diubah jangan lupa menekan tombol ini, simpan perubahan. Baik. Oke, pembahasan pertama sudah selesai. Pada pembahasan kedua, kita akan masuk ke pengisian, tata cara pengisian nilai sumatif dan nilai SAS. Baik. Kita akan masuk ke menu mata pelajaran dan kita pilih kelas yang diampuh pada mata pelajaran tersebut. Misalnya di kelas 4 Imam At-Tirmizi. Oke, dia akan menampilkan
dashboard halaman dari kelas Imam At-Tirmizi. Oke. Sebelum kita mengisi bobot nilai, maka tugas dari guru atau wali kelas itu melihat jumlah siswanya. Oke. Nah, jika jumlah siswanya ini kurang atau lebih, maka bisa dicek di bawah sini, siswa mapel. Oke. Bisa dicek di sini. Nah, dan misalnya jika ada siswa yang tidak ada namanya di sini, tapi seharusnya ada pada kelas itu, maka bisa melapor ke bagian operator RDM. Atau siswa tersebut penempatan kelasnya salah. Misalnya siswa ini yang seharusnya itu di kelas 4 Wais Al-Qarni, maka bisa melapor ke bagian operator RDM. Dan untuk dan atau siswa yang seharusnya pindah atau keluar, maka bisa dilapor ke bagian operator RDM-nya juga. Baik. Oke, setelah itu kita akan berpindah menu, yaitu menu pengisian bobot nilai. Nah, kita akan mengisi bobot nilai di sini. Oke. Yang saya perhatikan di sekolah-sekolah lain, madrasah-madrasah lain itu, pengisian bobot sumatif dan sasnya itu, yaitu untuk sumatif dia 60%, dan untuk sasnya atau penilaian akhir semester ganjil atau genap itu 40%. Maka 60% ditambah dengan 40%, maka hasilnya adalah 100%. Dan bobot ini juga misalnya tidak boleh ada kurang misalnya 5%, maka dia cukup 95%, maka tidak diperbolehkan karena akan berpengaruh pada rapornya. Intinya harus sejajar dengan penilaian sumatif dan sasnya. Oke. Setelah merubah nilai sumatif dan sasnya, bobot nilainya itu, maka jangan lupa menekan tombol simpan di sini. Oke. Setelah menekan tombol simpan, maka akan muncul notifikasi bahwa simpan berhasil. Maka itu telah berhasil. Baik. Pengisian untuk bobot nilai telah selesai. Maka kita akan berpindah lagi bagian pengisian nilai sumatif dan nilai tas. Oke. Kita akan menekan tombol penilaian di sini. Oke. Setelah menekan tombol penilaian, maka akan muncul penilaian kurikulum Merdeka mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 4A. 4A itu adalah Imam At-Tirmizi. Baik. Di sini bisa dilihat nama siswanya dan rata-rata dari nilai hariannya, nilai sasnya, dan nilai rapornya. Baik. Pertama kita akan masuk ke penilaian nilai harian atau nilai sumatif. Dengan cara menekan tombol ini, tombol biru di sini, penilaian sumatif, kita mengklik tombol ini, maka akan menampilkan nilai sumatif lingkup materi. Oke. Di sini nilainya belum ada karena belum diisi. Oke, untuk pengisian nilai sumatif ini, kita menekan tombol tambah di sini. Kita menekan tombol tambah, maka akan menampilkan menu tambah nilai sumatif itu. Baik. Nah, saya akan jelaskan sedikit bagaimana cara pengisiannya ini. Oke. TP itu adalah tujuan pembelajaran. LM itu adalah lingkup materi.
maka tujuan pembelajaran atau lingkup materi ke misalnya 1. Oke. Ringkasan tujuan pembelajaran atau lingkup materi. Oke. Ini diisi dengan poin-poin penting dari tujuan pembelajaran atau lingkup materi tersebut. Diawali dengan KKO, kata kerja operasional. Misalnya saya isi mendefinisikan, mendefinisikan hadis secara bahasa dan istilah. Oke. Dan nilai batas ketercapaian. Oke. Ini adalah KKTP atau KKM. Jika di kurikulum 13 itu disebut KKM, tapi di kurikulum Merdeka itu diubah menjadi nilai batas ketercapaian. Ini adalah batas ketercapaian untuk pembelajaran pada mata pelajaran itu, khusus untuk mata pelajaran itu. Misalnya dia nilai yang harus dia capai itu tidak boleh di bawah 75 misalnya. Oke, maka akan muncul di sini intervalnya. Jika siswa tersebut 0 sampai 74 maka dia belum tercapai. Dan jika cukup maka akan nilainya itu 75 sampai 82, baik itu 83 sampai 91, sangat baik itu 92 sampai 100. Misalnya kita taruh ke 70. Oke. Nah, setelah diisi di atasnya, maka kita akan mengisi nilai siswanya di bawah sini. Dan misalnya siswa semua di sini adalah nilainya saya kasih 75, maka dia mendapatkan cukup ya. Cukup. Kita misalnya mengisi nilai siswanya itu adalah 75. Oke. Nah, ketika ingin mengisi misalnya serentak semua 75 maka diisi di atas ini 75. Dan jika untuk mengisinya misalnya satu-satu maka bisa di sini. Misalnya di sini 85 begitu. Oke. Kita mengisi nilainya semua itu 75 contohnya misalnya. Nah, setelah mengisi semua nilainya ini maka kita menekan tombol simpan perubahan. Oke. Setelah menyimpan perubahan maka muncul tampilan ini, nilai. Pertemuan ke-1 dengan nilai 75 semuanya. Oke. Nah, ini akan menampilkan deskripsi di rapornya nanti. Bagaimana cara melihat deskripsinya? Maka kita menekan tombol kembali. Oke. Nah, muncul tampilan deskripsinya. Menunjukkan penugasan yang cukup baik dalam mendefinisikan hadis secara bahasa dan istilah. Oke. Nah, dan kita misalnya ingin menambahkannya lagi. Oke. Misalnya di sini. Oke. Tujuan pembelajaran atau lingkup materi kedua dengan ringkasan poin pentingnya adalah merinci salah satu hadis yaitu hadis tentang tentang bermuamalah misalnya. Oke. Nilai batas ketercapaiannya
sama tadi 70, tapi kita beri nilainya itu semua 80 misalnya. Baik, oke. Kita mengisi nilainya itu baik semua. Kita isi dia 80. Oke. Setelah itu disimpan. Baik. Nah, setelah kita mengisi nilainya 80, ini akan merubah deskripsinya lagi. Nah, perubahan deskripsinya itu adalah memunculkan nilai yang paling tertinggi pada nilai sumatif itu. Kan tadi itu adalah nilai tertingginya 80 dengan materi merinci salah satu hadis, yaitu hadis tentang bermuamalah, maka dia akan menampilkan nilai tertinggi dari nilai sumatif itu. Dia hanya menampilkan satu, artinya dari nilai tertinggi itu. Oke, dia akan menampilkan satu dari nilai tertinggi itu. Baik. Di rapor juga seperti itu. Dia hanya dia akan menampilkan ini ya. Maaf, ini belum terkirim nilainya. Oke, tapi intinya di rapor itu dia akan menampilkan keterangan ya dari nilai tertingginya saja. Jadi yang 75 ini dia tidak akan menampilkan karena nilainya di bawah, dia akan menampilkan nilai yang paling tertingginya saja. Baik. Bagaimana jika siswa tersebut di bawah rata-rata? Misalnya ini, Abizar Fakhrul Zaki. Dia dinilai mendefinisikan hadis secara bahasa dan istilahnya itu dia belum tercapai. Misalnya kita kasih dia 65. Maka dia akan menampilkan 2 deskripsi nanti di rapornya. Seperti ini. Inti dari pengisian capaian kompetensi ini, deskripsinya intinya adalah dia akan menampilkan nilai yang paling tertinggi dari lingkup materi pembelajaran pada pertemuan itu. Itu dia akan menampilkan yang tertingginya saja, dan dia akan menampilkan yang belum tercapainya saja juga. Jadi nanti di rapor akan muncul 2 keterangan, yaitu nilai paling tertingginya saja dan nilai yang paling terendahnya saja. Oke, begitu pengisian nilai sumatif. Oke. Setelah pengisian nilai sumatif, kita berpindah ke pengisian, kita akan berpindah ke pengisian nilai SAS. Oke, kita masuk ke pengisian nilai SAS. Pengisian nilai SAS ini gampang sekali ya. Tinggal mengisi satu saja. Berbeda dengan sumatif tadi yang harus banyak ya. Sesuai dengan pertemuan, tujuan pembelajaran yang diajarkan oleh guru atau wali kelas. Oke, pengisian nilai SAS ini misalnya kita mengisi semua nilainya itu adalah 85 ya. Oke. Setelah itu menekan tombol simpan. Maka pengisian nilai SAS itu telah selesai. Dan pengisian nilai pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 5A telah selesai. Oke, maka akan muncul nilai rapor, dan ini nilai rapor yang akan masuk di rapor itu. Oke, yang akan masuk di rapor. Oke, setelah mengisi semua ini, nilai sumatif, nilai SAS, maka jangan lupa menekan tombol kirim di sebelah kanan ini, kirim. Nah, jika lupa atau tidak menekan tombol kirim,
di sini yang warna hijau ini, maka nilai yang kita sudah kerja ini di dalam tidak akan terkirim ke wali kelas. Maka wali kelas belum mendapatkan nilai siswanya pada mata pelajaran itu, maka akan menghambat pencetakan nilai rapor karena nilai tersebut belum dikirim pada guru mata pelajaran itu. Oke, kita akan menekan tombol kirim. Baik. Nah, setelah berhasil, maka pengisian nilai sumatif dan pengisian nilai SAS itu telah terkunci. Baik. Dan muncul indikator centang di sini. Artinya kita telah berhasil mengisi nilai sumatif dan nilai SAS pada mata pelajaran tersebut. Oke. Baik. Pembahasan kedua tentang pengisian nilai sumatif dan SAS telah selesai. Oke, kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu penjelasan mengenai menu-menu wali kelas. Oke, kita masuk ke menu wali kelas. Nah, ini sama juga caranya itu sama seperti tadi ya, pengisiannya sama saja, pengisian bobot dulu baru penilaian. Baik, kita masuk ke wali kelas. Oke. Masuk ke wali kelas. Pada tampilan menu wali kelas ini, dia akan menampilkan lagi menu, yaitu menu data siswa. Pertama kita akan menjelaskan menu data siswa. Oke, kita menekan menu data siswa akan menampilkan semua keterangan siswa. Nah, ini adalah siswa dari wali kelas tersebut. Nah, jika ada salah satu siswa, misalnya namanya itu salah, tempat tanggal lahirnya itu salah, ya, atau jenis kelaminnya itu salah, maka bisa diubah oleh wali kelasnya saja. Guru mata pelajaran itu tidak bisa merubah data siswanya, tapi wali kelas yang bisa merubah data siswanya. Oke, dengan menekan tombol ini, edit. Nah, maka tugas dari wali kelas yaitu memperbaiki nama jika salah, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama, status keluarga. Intinya dari data-data siswa itu misalnya ada kesalahan, maka bisa diubah sendiri oleh wali kelasnya. Oke. Dan jangan lupa menekan tombol simpan perubahan atau save change. Oke. Kita berpindah alih ke menu absen siswa. Oke. Nah, absen siswa. Ini adalah pengisian absen siswa dari awal pertemuan sampai akhir dari semester ganjil misalnya. Karena pengisian rapor kita ini itu sampai semester ganjil, maka sakit izin alpanya juga itu dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir pada semester ganjil tersebut. Oke, jika misalnya ini sakitnya 5, oke, dan nilainya 0, nah ini. Nah, dan jangan lupa kita menekan tombol simpan, begitu. Dan jika tidak ada yang sakit, misalnya tidak ada yang izin alfa, maka diketik 0 semua saja begini, lalu menekan tombol simpan. Oke. Setelah menekan tombol simpan, maka pengisian data absen siswa itu telah selesai. Oke, kita akan masuk ke bagian catatan wali kelas. Oke. Ini catatan wali kelas akan tampil juga di rapor. Oke. Misalnya kita mengisi begini ya. Kita mengisi perlu semangat lagi di dalam itu
Nah, kita copy paste. Jika catatan pertama itu sama, maka kita akan copy paste saja. Copy paste saja begini, sampai di bawah. Oke, lalu jangan lupa menekan tombol simpan. Jika tidak menekan tombol simpan, kita pindah menu, tapi kita lupa menekan tombol simpan di catatan wali kelas, maka kita perlu mengulangnya lagi catatan itu. Nah, justru itu kita jangan lupa menekan tombol simpan. Oke, kita masuk ke menu prestasi. Menu prestasi, nah, ini adalah salah satu dari yang hanya diketahui oleh wali kelas itu. Misalnya prestasi dia di dalam kelas, misalnya Abizar ini, dia prestasinya, penghargaannya, misalnya dia kita berikan dia prestasi juara 1 tahfizul Quran. Oke, keterangannya di sini misalnya dia juara 1 tahfizul Quran di salah satu sekolah, salah satu lomba yang intinya kata-kata keterangan lah yang wali kelas berikan untuk dimasukkan ke dalam rapor. Setelah itu jangan lupa menekan tombol save change tadi simpan, maka akan muncul di sini keterangannya dan prestasi apa yang dia dapatkan. Oke, kita akan masuk ke status nilai. Oke, ini status nilai. Apa sih itu status nilai? Oke, kita akan perjelaskan status nilai. Kan tadi kita sudah mengisi Quran hadis, Al-Quran hadis ya, di kelas 4 Imam At-Tirmizi. Nah, ini kan kelas 4 Imam At-Tirmizi. Oke. Dan kita menekan tombol kirim. Yang tadi kita menekan tombol kirim di sini. Nah, ini tadi kita menekan tombol kirim, maka muncul keterangan di wali kelas bahwa untuk mata pelajaran Al-Quran hadis itu telah diisi. Nilainya itu sudah terkirim ke kita. Artinya nilai rapornya itu sudah ada di kita dan kita tinggal mencetaknya begitu. Oke. Dan muncul juga keterangan di sini bahwa yang belum mengirim nilainya, yang belum mengirim nilainya akan kentara di sini muncul berwarna merah ya, dengan keterangan belum. Oke. Dan kita bisa mengunci nilainya. Misalnya semua telah terkirim ya, berwarna hijau semua terkirim, kita bisa mengunci nilai itu. Oke, setelah terkunci begini, maka kita tidak bisa, apalagi namanya, ini tidak bisa batal kirim karena nilai sudah dikunci oleh wali kelas, tidak dapat membatalkan pengiriman nilai. Artinya wali kelas sudah menerima nilai tersebut dan tidak bisa diubah kembali. Oke, kita buka dulu ya kuncinya. Ini sebagai contoh ya. Oke, baik. Kita masuk ke pencetakan nilai rapor siswa. Oke. Nah, ini dia data rapor. Oke. Yang nanti bagi maaf ya, untuk kelas 1 itu karena kelas 1 baru ada rapornya, maka kita membutuhkan yaitu pertama adalah
sampul. Oke, bagaimana cara mencetak sampul semua siswa? Misalnya ini semua siswa kelas 1. Bagaimana caranya mencetak agar tidak satu-satu seperti ini ya? Ini kan bisa juga satu-satu ya. Nah, tapi kita mau mencetaknya semua otomatis. Maka dengan menekan tombol yang di atas ini ya, kita pilih sampul misalnya. Baik, akan muncul proses ya. Kita tunggu saja prosesnya. Oke, setelah menunggu proses tadi, maka akan muncul notifikasi ini ya. Generate berhasil, silahkan klik download. Oke, kita akan mengklik download. Nah, setelah itu ini adalah sampul dari semua siswa tersebut. Nah, ini guru ya. Tinggal ini wali kelas tinggal mencetak semuanya secara otomatis lagi. Tinggal mencetaknya secara otomatis. Oke, semuanya ini. Nah, begitu pula juga dengan apa lagi namanya? Identitas. Nah, identitas juga ketika menekan tombol ini maka otomatis semua identitas dari siswa ini itu tercetak. Oke. Baik. Nah, untuk mencetak semua rapor. Nah, untuk mencetak semua rapor, perbedaannya rapor dengan nilai itu adalah kalau rapor ini ada deskripsinya, nilai itu cuma hanya nilainya. Oke. Misalnya kita mencetak nilai ya, satu orang. Nah, dia akan menampilkan nilainya saja ya. Capaian hasil belajar. Dia hanya menampilkan nilainya saja. Nah, dan untuk rapor itu dia akan menampilkan capaian kompetensinya beserta kehadiran prestasi ekstrakurikulernya. Nah, ini tanda tangan orang tua, tanda tangan wali kelas, dan tanda tangan kepala sekolah. Oke. Nah, bagaimana cara mencetaknya ini? Oke. Susunan pencetakannya itu yaitu nilai dulu, baru rapor ya. Jadi sampul, identitas, nilai, rapor. Bersusun begitu, sampul dulu, baru identitasnya, baru nilainya, lalu raportnya. Seperti itu. Oke. Ini telah selesai ya. Pencetakannya telah selesai. Baik. Hanya itu video tutorial atau tata cara pengisian nilai rapor di aplikasi rapor digital madrasah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya ke operator RTM-nya masing-masing. Baik, cukup saja sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.